Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 2 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknik saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham di sektor batubara ya. Batubara ya yang masih tertahan di area-area resistnya dia. Ya, area-area resist, area-area support yang dalam artian dia masih di area high-nya ya. Pasar drop tapi nggak ikutan drop. Pertanda apa? Ya mari kita coba lihat dulu ya, kita apa saja. Baik, kita langsung saham pertama ada Adro. Adro ditutup di harga 3960 dengan perubahan harga positif 0,25%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA tipis ya. Bandar lokal ini masuk 3 hari, bandar asing juga 3 hari masuk. Kalau kita lihat, Adro dia di big akumulasi, yang beli ZP, OD, AKBK, yang jualan RX. Oh, berubah. Sorry. Ya, dia normal akumulasi, yang beli AK, ZP, SQ, OD, GR, yang jualan LG, BK, NIRF. Ya, ini akumulasi bagus banget. Coba kita sekalian cek dari tanggal 28 September. Nah, AK, YU. Ya, AK ini masih akumulasi, ganteng banget. Dan harganya sekarang udah di bawah dia ya. Dan ya kita udah masuk di sini ya. Ya, kita masuk di area sini. Sabar aja, ini akumulasi yang masih oke. Mudah-mudahan kan target kita terdekat 4000 ya. Ini sih harusnya masih bisa tercapai dengan akumulasi yang segini besar. Ya, dia yang penting jebol MA20. Nah, ini bisa lanjut naik. Nah, tantangan buat Adro adalah setelah tembus 4000 malah. Kenapa? Ya karena ini dia kayak Indi ya. Indi kan sempat di area 3000, cuma nyentuh sehari 2 hari drop lagi. Ini juga nyentuh sehari 2 hari drop lagi. Nah, jadi nanti kalau misalnya setelah area 4000 kan kita ada TP1, TP2 ya. Udah masuk area TP2, begitu udah 4000 ya pasang trailing stop, itu wajib. Kalau mau TP ya bisa, kalau mau trailing stop bisa. Gitu. Supportnya ini Adro di 35 3850-an. Oke. Dan ini harusnya cukup kuat, udah teruji berkali-kali gitu. Jadi ini kalau sementara ini secara short term harusnya masih mengarah ke atas. Ya, kemarin ada distribusi ya, jualan dah. Bandar naikin dari bawah, dia butuh jualan ya is oke. Dan ini konsol. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya 4000 gak kuat, ya potensi dia balik lagi ke bawah memang. Tetap pasang trailing stop. Untuk batubara sendiri, ini ada yang namanya siklus ya. Ada namanya siklus yang dimana habis batubara biasanya itu sektor banking, sektor properti dan lain-lainnya. Habis komoditi lah, bukan batubara. Nah, ini kan kemarin batubara juga kekerek naik karena adanya perang ya. Adanya perang dan segala macamnya ya. Memang saya juga habis baca-baca dan review orang lain gitu ya. Yang namanya kita kan cari informasi. Ada yang mengatakan bahwa ya perang bentar lagi berakhir katanya. Nah, kalau perang berakhir berarti kan secara nggak langsung itu sektor batubara yang tadinya diminati banyak orang dibutuhin karena beberapa negara terbatas gitu kan, yang mungkin supply-nya dengan demand yang tinggi juga, ya jadi harganya melambung. Nah, kalau perang berhenti, ya ini yang harus hati-hati ya batubara. Tapi mungkin ya sampai akhir tahun kalau ada katalisnya bagi batubara, beberapa emiten mungkin yang bagi dividen interim. Nah, itu mungkin menjadi katalis sampai nanti, tapi mungkin yang naiknya juga terbatas, yang udah nggak bisa rally lagi. Nah, nanti setelah dividen interim itu yang harus hati-hati. Ya, jadi yang kalau baru mau masuk cuma ngejar dividen interim harusnya agak rawan kok menurut saya. Ya, agak rawan. Tapi kalau misalnya yang sudah punya bawah masih mau ngejar dividen interim, ya mungkin masih bisa. Gitu ya. Jadi pasar kita kan pasar global selama
dia ngeluarin news macam-macam, ya kita tetap harus hati-hati. Resesi ya kita nggak bisa anggap enteng, walaupun pasar kita datanya masih oke, masih kuat tarikannya ya, tapi yang namanya pasar saham itu kan biasanya bergerak duluan baru news, ya. Jadi tetap harus hati-hati. Ada suku bunga juga yang membebani yang siklus setelahnya gitu. Ya, setelah siklus setelahnya berarti properti. Ya, properti pada suku bunga itu juga bisa berdampak besar terhadap properti. Jadi tetap harus hati-hati. Bisa juga silikalnya berganti, bergeser, cuma ya kita pegangannya kan masih yang lama, historik gitu. Ya, yang jelas mungkin consumer good tetap masih menjadi primadona untuk akhir tahun. Coba aja cicil satu-satu di situ, nggak usah semuanya. Ya, ada UNVR, ada ICBP dan lain-lain, ya harusnya masih bisa. Gitu ya. Jadi untuk batubara mungkin pergerakannya udah terbatas juga, cuma sampai saat ini masih kuat. Ya di follow aja, di follow trennya. Gitu. Ya, jadi untuk Adro seperti itu, ini harga juga udah tinggi sekali. Apakah waktunya koreksi? Ya belum tahu, karena ini udah tinggi banget harganya dia. Ya, Adro yang biasa mainan bawah, paling mentok dia di 2000 aja orang udah takut, udah kemahalan. Ya ternyata ini udah bisa sampai 4000 gitu. Oke, seperti itu ya untuk Adro. Selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 4170 dan perubahan harga positif 0,72%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masih masuk, bandar asing juga masih masuk. PTBA terakhir dia di big akumulasi, yang beli ODZP BQHP, yang jualan AZYP DHNI. Baik, untuk PTBA sendiri sama seperti Adro bentukan candlenya, ya ada rejection, jadi dari bawah keikut pasar, terus dia yang naikin. Jadi batubara ini salah satu yang membantu big bank kita narik ke atas, tapi dampaknya nggak sebesar yang lain-lain. Ya kayak INKP tadi ya, Tekim itu kan dia ketarik turun bawah, tiba-tiba ketarik. Nah itu salah satu yang bantu ISG naik. UNVR juga contohnya bisa dilihat nanti sendiri ya. Nah ini PTBA sendiri seperti itu juga. Nah cuma ada halangannya, dia di area 4200, ada resisten dan ada MA 60. Itu jadi kalau dia ini bisa jebol, yang potensi balik ke 4300-an. Oke, tapi kalau secara pergerakan, saya sih biasanya lebih seneng sama Adro, karena Adro itu ya kalau ada tinggi volumenya. Ini juga tapi ya cuma 3% gitu kan. Ini pelan gerakannya PTBA itu. Seperti itu ya. PTBA tutupan di bawah 4070, ini cut loss dulu untuk PTBA. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Doit. Doit ditutup di harga 376 dan perubahan harga minus 3,59%. Kalau kita lihat dari volume, di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing masih terus masuk. Kalau kita lihat Doit dia di normal distribusi, yang jualan LG, DHM, GKK, yang beli AKNI, SQPD. LG distribusi juga cukup besar ya di hari terakhir, tapi Doit sudah mencapai target penurunan yang sebelumnya saya sampaikan. Tapi yang jeleknya dia candlenya break dari MA 60 dan 200 ini. Nah, untuk Doit sendiri ada batasnya di 370 dan dia sudah hit ya, 370 dan nyentuh, ada tarikan. Nah, mudah-mudahan besok candlenya bisa piercing. Piercing tuh gimana? Piercing tuh ya nembus. Walaupun dia misalnya mau bukaan di bawah gitu, masih ada tarikan yang jual pagi, nggak masalah. Selama tutupannya bisa piercing di atasnya di sini. Jadi kalau tutupan di atas 394, mau itu 396, 398, itu bagus banget untuk Doit. Berarti dia ada tanda-tanda reversal setelah target penurunan tercapai. Oke. Ya, biar apa? Biar dia juga berhasil naik di atas MA 60 dan 200-nya. Itu baru bagus untuk Doit. Atau misalnya ada candle tarikan lagi, terus dia bentuk hammer tipis, terus besoknya bisa hijau, itu juga oke. Ya, jadi nanti candlenya merah, tarikan, terus hijau. Nah, itu biasanya tanda pembalikan arah. Jadi ada dua opsi. Kalau Doit seperti itu bagus berarti. Ya, tapi kalau dia lanjut turun, bahkan jebol 364, udah lepas barang, wajib hukumnya.
udah jelek banget bagi Bapak Ibu yang masih punya di atas. Kalau kita sih belum masuk gitu. Ya. Seperti itu ya untuk DOIT. Lanjut selanjutnya ada Hexa. Hexa ditutup di harga 6.500 dan perubahan harga minus 6,81%. Kita lihat dari volume ini kecil. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masuk tipis banget. Hexa dia di big distribusi yang jualan ZP, IT, GRYU, yang beli XC, PD, JC, XL. Nah ini bandar jualan, 4 bandar jualan yang nampuinnya retail. Nah ini ya, jadi XC ini Hexa ini banyak digemari oleh retail. Ya, banyak digemari oleh retail. Buktinya apa ya? Ini harganya naik segini pun retail masih ngejar. Ya, harganya masih dikejar terus. Dan ini Hexa dia tertahan MA 60. Ya, ARB dia. Ini nggak ada apapun, tiba-tiba ARB sendiri dan nggak bangun. Nah ini berarti petanda sahamnya udah nggak kuat. Gitu. Ya sahamnya udah nggak kuat. Padahal yang lain apa? Yang lain itu banyak banget yang tarikan. Ini nggak sama sekali, bahkan nggak bangun. Nah jadi ini bisa dilihat kayaknya Hexa ini masih akan lanjut turun sampai ke sini. Nih ke 6.100. Kalau kita cek 6%-nya berarti berapa? Nah, ini aja belum, ini udah nggak 6% nih. Ya, belum 7%. Berarti dia mungkin bisa ke 6.050 nih. Ya, bisa ke 6.050. Nah, nanti kalau udah nyentuh sini, apakah akan ada pantulan? Nah, ini yang belum tahu, gitu kan. Tapi harusnya ini udah batas terakhirnya Hexa. Jadi, kalau besok ARB terus bangun, nah itu coba entry aja. Bisa ada pantulan rebound, manfaatin reboundnya. Nah, sorry, ini dividen ya. Saya baru lihat nih, dividen ex-debt. Dividen tapi kok 0. Apa maksudnya nih dividennya 0? Ya nanti coba saya lihat. Saya nggak mantau Hexa juga, ini baru lihat ini. Kemarin ada yang minta, saya kelupaan ya. Dan ya ini mungkin dia dividennya di sini kan. Terus ini dia ARB. Nah, ARB sekali lagi, tapi kalau sampai sini dia bangun ya it's okay. Good berarti. Ya, seperti itu untuk Hexa. Oke, selanjutnya ada WNTR. WNTR ditutup di harga 32.825 dan perubahan harga minus 0,91%. Kita lihat dari volume ini cukup oke ya, cukup oke di area bawah. Bandar lokal ini jualan, bandar asing juga jualan. Kalau kita lihat WNTR dia di small distribusi, yang jualan CC, ZP, PPAG, yang beli AK, CSBK, PD. Nah ini menarik sekali, ada bandar AK yang nampungin, yang lepas CC. Nah kita coba cek dari atas. Ini saat-saat di atas ya, saat-saat breakout nih 2 September kita cek. Nah AK yang nampung, AK barangnya masih banyak, CC memang yang jualan. Jadi ini still good banget. Bandar yang nampung di 3358, berarti dia masih nyangkut di atas. Ya, masih nyangkut di atas, tinggal cari titik entry-nya. Kalau besok bisa hijau, ya harusnya ini bagus untuk WNTR. Paling nggak dia jebol di 33.500, itu bisa menarik untuk WNTR. Ya, atau mau tunggu lagi di bawah, bisa di 3.200-an tuh bisa. Ya, tunggu WNTR di situ juga nggak masalah. Karena ada target penurunan, ya potensi double top, gitu kan, double top. Terus dia ini ya ada target penurunan sampai 31 ribuan sebenarnya. Kalau nggak tunggu di bawah sini aja, sabar. Ya, untuk WNTR. Resist terkuat di 34.000. 34.000. Nah, area sini ya, paling kuat ini. WNTR. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada SMDR. SMDR ditutup di harga 2.240 dan perubahan harga positif 0,45%. Kita lihat dari volume, dia break volume MA, bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing akumulasi. Baik, untuk SMDR, perdagangan terakhir dia netral, yang jualan YP, KK, PDLG, yang beli AK, XC, EPRI. Nah, ini bandar yang nampung, retail nggak ada yang berani beli ya. Retail nggak ada yang berani beli karena memang udah drop dan udah tarikan. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan contohnya tadi untuk DOIT.
Ya, untuk Doit juga kan ya. Ini di bawah areanya. Nah, untuk SMDR sendiri ini juga areanya udah di bawah, dia ada hammer seperti ini. Kalau besok bisa hijau piercing, dia tutupan paling nggak 2300 atau 2300 up, itu bagus. Ya, berarti bisa seperti ini, bisa lanjut. Ya, buy on weakness. Kemarin kita trading di sini, harapannya bisa tertahan di sini, ternyata pasarnya jeblok, hancur lebur. Nah, dia jebol. Nah, cuma ini juga ada area supply-nya gitu kan. Nah, ini udah menarik, harusnya bisa lanjut naik. Untuk SMDR bisa re-entry. Atau yang belum cut loss kemarin di sini, terkhusus di Telegram ya, ini wajib beli lagi di area bawah. Biar apa? Biar refresh down. Jadi saat harganya udah nyantai sini, udah cuan pasti Bapak Ibu. Oke, yang proporsional ya untuk average down-nya. Seperti itu ya untuk SMDR, support terakhir di 2150, resisten ada di 2350, 2360. Lanjut, selanjutnya ada HICE ditutup di harga 232 dan perubahan harga positif 2,65%. Kita lihat dari volume, nah dia ada pertumbuhan volume di atas volume MA, bandar lokal ini kembali masuk, bandar asing juga kembali masuk. Nah, ini menarik juga dengan adanya sideways seperti ini, bandarnya ngaku. Nah, HICE dia juga terakhir di back akumulasi, yang beli AK, MG, CD, PS, yang jualan YP, EP, ZR, LG. Baik, coba kita track dulu dari tanggal 2 September lagi. Ini satu bandar kayaknya ya. Nah, AK di 249, 250, berarti masih rugi nih, masih di sini dia. Ya. Ini kayak satu bandar, dan ini kalau kita lihat dia seperti bikin double top gitu kan, double top. Target penurunannya kita cek dulu. Nah, pas target penurunannya dia membal. Oke, dan ini juga areanya dia sebelumnya. Jadi untuk HICE ini juga menarik, bisa entry di bawah. Itu. Ya. Jadi watchlistnya cukup besar, cukup banyak nih, dengan ada bandar akum dengan candle yang seperti ini. Nah, harusnya ya ada rebound lah sampai hari Selasa atau Rabu ya, minggu-minggu awal rebound, tapi habis itu mungkin sideways, ya sabar aja. Ya, untuk HICE seperti itu. 232. Cut loss di mana? Cut lossnya kalau tutupan di bawah sini sebenarnya 222. Oke, atau 220 lah. Seperti itu. Ini ada MA 200 soalnya. Ini nggak boleh jebol MA 200 ya. Lanjut, selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1.800 dengan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia makin lama makin tipis volumenya. Bandar lokal masuk, bandar asing ini masuk tipis. Kalau kita lihat ADMR dia di normal akumulasi, yang beli RX, KI, PDIF, yang jualan CC, BK, YP, DR. Nah, ini bandarnya bandar RX yang mainin. Ini kita cek dari tanggal 15 Juni ADMR dengan 15 Juni dengan bandar ini ya, dengan sideways yang cukup lebar, ada bandar KI. RX baru masuk lagi. Nih, KI punya di 1.700-an. Ya, bandar ini banyak banget, CC yang jualan terus memang. Ya, akhirnya terbuatlah sideways seperti ini. Ya, sidewaysnya lebar memang. Lebar, tapi secara nggak langsung dia naik tipis-tipis. Ya, secara nggak langsung dia naik tipis-tipis. Selama nggak jebol di uptrend minor ini harusnya masih oke. Ya, seperti itu untuk ADMR. Lanjut, selanjutnya ada Indi. Indi ditutup di harga 3.000 dengan perubahan harga positif 0,67%. Kita lihat dari volume, ini menipis. Bandar lokal masuk, bandar asing juga masuk. Kalau kita lihat, Indi perdagangan terakhir dia di big akumulasi, yang beli BK, AKGR, yang jualan CP, OD, PD. Kita cek dari tanggal sini 2 September lagi.
Nah, 2 September nih saham-saham ini breakout ya. Nah, nggak muncul. Nah, ini big distribusi. BKODAK yang beli masih bandar lokal. Ya, jadi memang tekanan jualnya cukup tinggi nih di sini. Ya udah sampai pucuk, dan ini ada potensi dia bisa bikin jebol penan gitu kan. Kalau jebol penan di dalam targetnya bisa sampai ke area bawah sini di 2700-an lagi. Nah, makanya Indi paling enggak dia harus berhasil nyentuh ke 3100-an lagi baru aman. Ini dia terlihat udah mau breakout, cuma ya kalau dia jebol nggak naik ya bahaya gitu. Ya, untuk Indi harus jebol 3000 dan bisa di atas seminim-minimnya 3070-an lah, atau breakout MA20. Kalau dia ketahan MA20 itu masih potensi untuk turun lagi. Oke, seperti itu untuk Indi. Support terdekat ada di 2920 sampai 2900. Ya, support terdekatnya di sini. Seperti itu untuk Indi. Lanjut, selanjutnya ada ITMG. ITMG ditutup di harga 41.425 dengan perubahan harga minus 0,18%. Kita lihat dari volume ini makin tipis. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masuk tipis banget. Kalau kita lihat dari bandar tektor dia di normal distribusi, yang jualan ZP, CP, PPXC, yang beli KZ, CSK, IBK. Oke, untuk ITMG sendiri ini dia sama seperti saham batubara yang lain masih tertahan di sini. Ya, masih tertahan di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa rebound. Ya, rebound break 41875 atau 41900 lah. Itu bisa di break. Nah, ini potensi ke 42.500-nya lagi. Gitu. Ya, ini juga harganya, price-nya cukup premium. Ya, premium sekali malah. Sekarang kalau nggak salah ITMG harga saham paling mahal ya untuk saat ini. Ya, WNTR di bawahnya, GGRM masih di bawahnya. Jadi ini ITMG harganya salah satu paling mahal. Dengan ya sahamnya cukup oke tapi lah. Ya, ini secara PBV sebenarnya masih bagus. PR juga masih kecil, tapi harganya ya cukup premium. Jadi sebenarnya ITMG itu masih bisa naik nih sampai 58 ribuan ini masih bisa naik. Seperti itu. Ya, untuk ITMG. Support terdekat ada di 40.000 atau 41.000. Ya, psikologisnya 41.000. Kalau jebol di situ bisa ke 3.900-an dulu. 39.000, sorry. 39 ribuan atau 40.000 ya, sampai area situ. Untuk ITMG seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1.780 dan perubahan harga minus 0,56%. Kita lihat dari volume, ini volumenya ada growth di bawah. Bandar lokal masuk, bandar asing masuk tipis setelah 4 hari jualan. Harum dia di big ada yang big akumulasi, tapi secara average dia di normal akumulasi. Yang beli ada LG, AKFZ, DH, yang jualan MG, UPD, YC. Ya, MG distribusi, terus ada LG yang nampung. Ya, jadi untuk Harum ini menarik juga, bisa jadi watchlist juga dengan harganya yang sekarang lebih murah. Ya, harganya sekarang bisa lebih murah dan ini ada gap di sini yang dimana harusnya ditutup. Ya, ini gap ini harusnya ditutup di area 1900. Jadi kalau beli sekarang untuk Harum potensinya ada 7% bisa dapat. Gitu, dan ini candle pembalikan arah sebenarnya. Ya, candle pembalikan arah. Cuma memang dia belum di bottom banget, tapi ya dia ada arahnya dari atas, harusnya dari rebound. Oke, dan dia ketahan dengan MA60. Ya, MA60 dia ini baru mau mengarah uptrend nih, jadi masih secara mid term ini dia udah mulai uptrend. Tinggal secara long termnya di mana break MA200 baru bisa naik. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, dia kan
lama-kelamaan naik terus ya. Dan dia modelnya seperti itu. Jadi kita coba lihat dari sini. Naik, turunnya cukup dalam, naik, turun cukup dalam, naik. Nah, jadi dia secara nggak langsung masih waving. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mungkin 5 sampai ke 2000-an up. Seperti itu. Oke, jadi ini kalau sekarang masih menarik. Ini kan dia reversalnya di sini, balik arahnya di sini, ini reversal. Jadi sampai sini rebound, tapi kalau dia udah bentuk wave itu dia reversal. Jadi udah 1, 2, 3, 4. Nah, ini harusnya candle-candle pembalikan arah nih. Ya, candle pembalikan arah itu seperti ini tadi. Makanya saya bilang kalau saham itu piercing bagus. Nah, mana ya yang bentukannya hammer? Ada nggak? Nih, kayak gini. Ya. Terus hammer hijau. Nah, makanya dia hammer, besok harus tutupan di atas. Ini kalau bisa nih, di atas 1840 itu bagus banget untuk Haru. Ya, berarti dia confirm untuk ini low-nya dia. Ini kan high low ya. High low, jadi bisa lanjut naik ke atas pelan-pelan. Untuk Harum seperti itu. Lanjut selanjutnya MDKA. MDKA ditutup di harga 3940 dengan perubahan harga positif 1,55%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing ini masih terus jualan. MDKA dia di big distribusi, ini saya tadi habis lihat. Ya, dia di small akumulasi ternyata nih. Small akumulasi yang beli ZP, KZ, NISQ, yang jualan AK, BKC, SYP. Ini ZP, KZ akum terus. Ya, kalau secara teknikal sebenarnya ya saya lebih suka Harum ya. Kalau MDKA ini dia wavingnya patah soalnya. Itu wavingnya patah dan cenderung kelihatannya double top cenderungnya. Tapi ini harusnya ditahan dan sini udah ada candle rejection. Oke, candle rejection. Nah, MDKA ini dia masih punya resist yang berat banget. Nih resistnya. Dia makin lama kan berarti makin ke bawah ya. Nah, breaknya berarti targetnya juga menurun. Gitu. Nah, kalau MDKA ini dia udah break support terakhirnya nih. Nah, dia udah break ya, tutupan di atas. Nah, mudah-mudahan ini bisa lanjut untuk MDKA, bisa re-entry juga dengan catatan kalau dia bisa tembus MA60 bagus, tapi kalau enggak ya potensi dead cat bounce. Jadi ini yang ditakutin dead cat bounce ini. Nah, dead cat bounce dia masih 1, 2, 3. Nah, ini 4, terus ini 5. Mungkin masih bisa seperti itu. Ya, untuk MDKA. Jadi saya rasa seperti itu Bapak Ibu, MDKA mengakhiri perjumpaan kita. Semoga bermanfaat ya untuk analisanya. Batasi resiko. Jadi kalau memang terkadang itu kelihatan bandarnya jelek ya, distribusi terus tiba-tiba akum besar. Nah, tapi untuk meminimalisir resiko, coba cari saham yang bandarnya paling nggak udah mulai masuk banyak. Atau misalnya kalau ini kelihatannya distribusi tapi ada satu bandar yang terus akumulasi, nah itu bisa diikutin. Ini kan ZP ya, hari terakhir. Coba kita cek dari nih yang ada akum ya, 12 September untuk MDKA deh. Nah, ini bagus berarti. Ya, ZP-nya masih akum. Nah, jadi untuk MDKA ini ya cukup menarik karena memang ya udah ini yang bandar ini kan 4 bandar, ya jelas merah, tapi ada akum yang 1. Nah, paling enggak ya dia juga lawan 4 ya mending ditampung aja, nggak usah di-HK gitu kan. Jadi ditampung aja dulu, dapat harga lebih rendah ya nggak masalah dia mah. Gitu. Ya, jadi kalau untuk MDKA ini terakhir resist mungkin dia akan uji ke sini 4100-an dulu. Kalau itu jebol ya berarti confirm jebol breakout. Itu ya, jadi bisa alternatifnya seperti itu. Kalau kelihatannya ada distribusi kencang, cari yang bandarnya 1 tapi akumulasi terus. Minimal gitu. Nah, itu bisa dipilih berarti untuk backup kita.
Ya, jadi kalau ngikutin bandar asing, ya itu resikonya. Harus sabar, mau dibawa turun kemana, ya mau turun kemana, ya mending diikutin. Nah, itulah pentingnya money management. Ya, money management. Sama eh, pentingnya untuk diversifikasi. Nggak selalu harus diversifikasi sebenarnya sih. Ya nanti adalah jadi rencana nanti malam kita akan Gmat lagi sharing. Nanti itu mungkin menjadi bahan juga, salah satu bahan yang semoga bisa bermanfaat. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa terima kasih. Salam sehat selalu.